tertentu, anjing adalah hewan yang dianggap najis. Meski juga masih terdapat perbedaan pendapat, di sisi lain, anjing banyak terdapat dalam berbagai simbol dan mitos di hampir semua kebudayaan. Tentu artinya terlepas dari najis atau tidak, anjing adalah salah satu hewan yang penting perannya di semesta ini. Beberapa contoh, pada piktografi di Mesir, anjing merupakan bentuk dari salah satu dewa penting dalam kepercayaan mereka, yakni Anubis. Jepang punya dewa anjing yang dinamakan Inogami. Cerberus adalah anjing penjaga dewa Hades dari Yunani. Argos, penjaga Odysseus dari Yunani. Pae, Poki, dan Kaupe dari Hawaii. Gilgamesh dari Sumeria. Itzcuintli dari Amerika Selatan. Arales dari Armenia, juga di budaya Romawi, Aztec, Wales, Irlandia, Norwegia, Cina, dan lain-lain. Dalam terminologi agama, anjing juga dibahas. Di Al-Quran, anjing dibahas di surat Al-Kahfi. Pada ajaran agama Hindu dan Buddha, juga diceritakan tentang anjing penjaga Yama, dewa kematian. Tak banyak hewan dibahas dalam kitab suci. Jadi, jika ada, tentu hewan ini khusus dan spesial. Tentu bukan kebetulan jika hampir seluruh dunia memiliki cerita mistis tentang anjing. Mungkin tak ada hewan lain yang sesering anjing yang digunakan dalam simbolisasi peran dari masa lampau. Stereotip anjing dalam berbagai kepercayaan. Pertama, anjing adalah hewan yang memiliki kesetiaan dan komitmen yang luar biasa terhadap tugas dan fungsinya, serta setia dan protektif terhadap tuannya. Kisah-kisah yang menggambarkan kesetiaan dan komitmen anjing diantaranya adalah Si Tumang, anjing dalam hikayat dari Jawa Barat, dilukiskan kesetiaan dan pengorbanan seekor anjing, bahkan hingga ia mati. Di dalam Al-Quran, ayat Al-Kahfi, seekor anjing menunggui tuannya dengan setia hingga ia mati. Di Jepang, stasiun Shibuya, terdapat monumen anjing yang didirikan sebagai penghargaan terhadap seekor anjing yang setia bernama Hachi. Dulu, Hachi mati di stasiun ini setelah menunggu tuannya selama 9 tahun tak kembali-kembali dari tempat kerjanya karena meninggal. Dulu, Hachi selalu menunggu tuannya pulang kerja di sana. Beberapa kepercayaan di Cina dan Jepang bahkan mempercayai bahwa setelah matinya pun, roh anjing masih dapat menjaga rumah tuannya. Di lingkungan negara-negara barat, anjing dikenal sebagai man's best friend. Pada budaya di belahan bumi lainnya, darah anjing disiramkan ke tanah dari tempat tinggal baru, dengan kepercayaan setelah itu tempat tinggal mereka akan dilindungi oleh ruh pelindung. Kedua, berperan dalam proses kematian manusia. Banyak dari sumber-sumber tersebut menggambarkan anjing sebagai asisten dewa kematian yang berperan dalam proses perpindahan ruh dari jasad. Anubis, yang dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian. Peran Anubis digambarkan sebagai penimbang kebaikan dan keburukan manusia pada saat meninggalnya. Di kepercayaan kuno Afrika, anjing adalah penyampai pesan kehidupan dari dewa kepada manusia. Sekian ragam kepercayaan itu menggambarkan bahwa anjing adalah pengantar roh manusia dari mulai roh mengisi jasad sampai meninggalkan jasad. 3. Anjing menyimbolkan konsep karma, dharma, dan bakti. Anjing memperlihatkan kepada manusia melalui berbagai simbol mengenai cara-cara yang harus ditempuh manusia untuk menyelesaikan tugasnya hidup di dunia, sekaligus menyediakan petunjuk tentang parameter apa yang menyebabkan manusia dianggap lulus dalam tugasnya di dunia. Anjing menyimbolkan konsep komitmen dan dedikasi pada tugasnya. Mereka juga mencontohkan kesetiaan yang tanpa batas pada Tuhannya. Bahkan mereka mengabaikan dirinya sendiri dan nyawanya. Tak peduli apakah anjing itu dikasih makan nasi bekas, tulang basi, ataukah daging segar, susu, dan segelas nutrisi. Makanan apapun yang tuannya kasih, setianya tidak berbeda. Ia tidak menimbang dagangkan apa yang ia terima dengan kesetiaannya. Bahkan, ia tidak marah dan pergi ketika tuannya misal memukulnya sebagai hukuman. Anjing mencontohkan kita untuk hidup dengan melakukan karma yang baik, yakni karya yang sesuai dengan tugas dan fungsi kita, ataupun peran profesi kita. Tugas kita sebagai manusia adalah berdhamma bakti kepada Tuhan kita dan setia bila perlu mengorbankan nyawa kita. Kita harus loyal terhadap Tuhannya pulau, Tuhannya negara, Tuhannya api, Tuhannya bangsa, Tuhannya angin, Tuhannya air, dan lain-lain.
dan pada akhirnya Tuhan yang semesta. Sebagai anak negara, kita wajib membela Ibu Pertiwi, walaupun taruhannya jiwa dan raga. Tugas kita dalam profesi, jika kita menjadi pedagang, hendaklah menjadi pedagang yang baik, jujur, dan saling menguntungkan secara mutual. Jika menjadi tentara, jadilah tentara yang disiplin dan setia terhadap negara dan bangsa. Jika jadi dokter, jadilah dokter yang memiliki komitmen terhadap, misal, sumpah kedokteran, dan lain-lain. Dalam Bhagavad Gita, Arjuna diperintahkan Sri Krishna untuk melanjutkan perang. Meski konsekuensinya, ia harus memerangi saudara-saudaranya sendiri, sebagai ujian kesetiaan dalam melaksanakan Dharma Bakti. Karya yang konsisten dan disertai kesetiaan atau bakti pada Tuhannya dan komitmen atau Dharma melalui karya yang baik akan menghasilkan karma yang positif. Keempat, manjing seperti anjing. Gambar berbahan papirus yang biasanya terdapat pada sarkofagus atau peti mati, tempat mumi disemayamkan, mengilustrasikan bahwa kala seorang meninggal, maka hatinya akan diukur timbang dengan sehelai bulu sayap. Penimbangan ini dilakukan oleh Anubis, dewa berkepala anjing. Jika hatinya lebih ringan daripada bulu, maka seseorang tersebut akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Dewa Thoth akan menjadi saksi pencatat. Paling kanan, Amit, menunggu untuk memakan hatinya jika lebih berat daripada bulu, yang artinya hatinya belum selembut, seringan, dan sehalus bulu, sehingga dianggap belum pantas untuk mengalami asensi atau kenaikan. Mengapa diukur timbang dengan bulu? Bulu dianggap tidak memiliki densitas atau berat yang berarti. Bisa diasumsikan nol dibandingkan materi lainnya. Hal ini bermakna bahwa kebaikan tidaklah memiliki nilai positif, karena pada fitrahnya ruh ringan, putih, dan bersih tanpa dosa. Yang diistilahkan berbuat baik pada perspektif ini adalah menjaganya tetap putih dan bersih tanpa terlumuri kotoran. Ruh yang putih dan bersih tidak bisa lebih baik lagi. Lalu, kemanakah tujuan roh yang naik? Atau karena tidak terbebani dosa? Ia akan hijrah, naik, asensi, ke vibrasi lain, derajat kemanusiaannya naik tingkat, atau manjing. Dalam suatu kepercayaan digambarkan bahwa ia akan naik planet lain yang dinamakan Dog Star atau Sirius sebagai bagian dari konstelasi Canis Major atau anjing besar. Tentu tidak kebetulan bahwa Sirius juga dinamakan bintang anjing. Sirius juga merupakan variasi kata dari Osiris. Zaman dulu, Sirius ini dipuja dan dianggap Tuhan oleh kaum pagan di Mesir dan di sekitarnya. Dalam Al-Quran, fenomena ini juga disinggung. An-Najm 53 ayat 49. Dan dialah Tuhan dari bintang Asyirah 53 ayat 9. Tentu kutipan ini sejalan dengan konsep Anubis dan Dewa Osiris atau Sirius atau Dog Star dalam budaya Mesir.